Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat walau di tengah pandemi. Tak lupa, marilah kita hanturkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ibu Etsa Purbarani MPD, serta hadirin yang saya hormati, perkenalkan, saya Utami Winianti. Saat ini saya berusia 19 tahun dan berasal dari DKI Jakarta. Saya sedang berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pendidikan dan Pengaruhnya Guna Mengurangi Penggunaan Bahasa Gaul yang Berdampak Buruk di Kalangan Generasi Muda. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari penggunaan bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat menyampaikan ide dan gagasan, serta pikiran dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Jika generasi negeri ini kian tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin kehilangan eksistensi diri dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas negara. Dewasa ini, masyarakat sudah banyak yang melupakan bahasa Indonesia. Bahkan generasi muda saat ini lebih gemar memakai bahasa gaul, karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu saja yang mengerti arti dari bahasa gaul, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di masa ini. Pergeseran struktur kata yang terjadi di masa sekarang dan dilakukan oleh banyak kalangan membentuk munculnya kosakata baru yang meninggalkan keformalan dalam berbahasa. Perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangatlah cepat. Mengapa hal itu terjadi? Karena banyak didukung oleh berbagai faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja. Antara lain, pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, serta berbagai media-media lainnya. Bahasa gaul adalah bahasa khas remaja. Kata-katanya diubah sedemikian rupa, sehingga hanya dimengerti di antara mereka. Bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Bahasa gaul adalah bahasa yang mempunyai istilah yang unik. Kelebihan dari penggunaannya adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Walaupun demikian, seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Di antaranya, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Yang kedua, memudarnya derajat bahasa Indonesia serta menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Itu, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia. Padahal di sekolah kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengarkan kata-kata yang termaksud di dalamnya. Karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan, sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya.
Bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal, misalnya ketika sedang berpresentasi di depan kelas. Penggunaan bahasa gaul menimbulkan dampak yang signifikan dalam jangka panjang. Misalnya, di dunia pendidikan, muda-mudi menjadi kurang menghargai sejarah panjang bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari lebih dalam karena dianggap tidak kekinian. Sehubung dengan semakin maraknya penggunaan bahasa gaul yang digunakan oleh sebagian masyarakat modern, perlu adanya tindakan di semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Misalnya, langkah-langkah upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk membudayakan bahasa Indonesia dan meminimalisir bahasa gaul di kalangan generasi muda adalah menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Selain itu, diperlukan adanya undang-undang kebahasaan. Masyarakat Indonesia juga dituntut untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Untuk menghindari penggunaan bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar mencintai bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, saya selaku Duta Pendidikan Dasar akan menggalangkan program yaitu GBBI, Gerakan Budayakan Bahasa Indonesia. Kegiatan dari GBBI ialah literasi wajib. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa lisan dan tulisan di kehidupan sehari-hari di negeri kita sendiri, serta menumbuhkan kebiasaan untuk mengutamakan dan mencintai bahasa Indonesia. Dengan demikian, berakhirlah pidato saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian hadirin. Mari sebagai masyarakat Indonesia, kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, serta pelajari bahasa asing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.